Salam, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Tetap luar biasa, amin. Iya, siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih kembali hadir untuk kita semuanya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan rehat, kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu dan kami semuanya boleh diberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, ayat yang akan kita renungkan pada hari ini saya akan ambil dari Roma pasal 4 ayat 18. Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wah saudara, kayaknya sesuatu hal yang gak mudah. Bukan kayaknya ya. Berharap walaupun tidak ada harapan, saudara. Ayub pernah mengalami satu peristiwa. Mulai dari anak-anaknya, harta bendanya, orang-orang yang ada di dekatnya, apa yang dimilikinya, habis. Yusuf dia pernah mengalami. Dia dibuang oleh saudaranya, lalu kemudian dia dijual, dan kemudian berada sebagai kepala rumah tangga di keluarga Potifar. Tapi kemudian dia perbuatannya baik, saudara. Tetapi ketidakbaikan yang ada disebabkan oleh orang lain, menyebabkan dia harus masuk ke dalam penjara. Dia dikurung di dalam penjara. Padahal waktu itu, saudara, dia mendapatkan penglihatan, mendapatkan mimpi, saudara. Dan mimpi itu berarti sungguh baik, saudara. Oke, hilang, saudara. Sepertinya, saudara, berharap walaupun tidak ada harapan. Sadrah, Mesah, Abednego adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan di dalam perjanjian lama. Tetapi mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian yang nyalanya dibuat 7 kali lipat. Dan itu bisa menghanguskan pengawal yang mendorong tubuh mereka bertiga. Sepertinya tidak ada harapan. Daniel masuk ke dalam gua singa. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Saudara, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Mungkin hari ini, saudara, kita berada dalam tingkat kesulitan yang sangat amat. Seorang anak Tuhan, seorang pengusaha menyaksikan bahwa dia pun pernah berada di titik paling bawah. Dan dia memberikan kesaksian, bagaimana saya bisa bangkit lagi, Tuhan. Tetapi hari ini, saudara, beliau melayani. Dan tetap ingat bahwa segala sesuatu yang datang dalam hidupnya, berkat-berkat yang melimpah, itu adalah datang dari Tuhan. Saudara, setiap kita bisa berada dalam situasi pupus dan kehilangan harapan. Tetapi firman Tuhan hari ini, saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Abraham itu mendapatkan perintah oleh Tuhan. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan berfirman, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Itu Kejadian 12 ayat 2. Tetapi bagaimana menjadi bangsa yang besar? Hari itu Abraham telah lanjut usia dan Sarah pun sudah mati haid. Bagaimana? Oh, bagaimana bisa rencana Tuhan itu? Bagaimana dan apakah aku masih berani berharap istriku mati haid? Saudaraku, siapapun pernah mengalami hal yang seperti ini. Tetapi mari kita beranikan diri untuk tetap berharap. Pengkhotbah 9 ayat 4 itu mencatat demikian, saudara. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Saudara, yang lalu saya menceritakan tentang Paganini, tentang pelukis juga yang melukis sebuah lukisan diberikan tema hope, dan juga tentang seorang yang habis dan kehilangan harapan. Ya, dia nggak tahu lagi
karena peternakannya itu diporak-porandakan semalam-malaman oleh badai hujan dan angin. Tetapi dia mendapatkan berkat dari seekor ayam, saudara, yang tetap merangsak naik, menerjang reruntuhan kandang, dan kemudian mengepakkan sayapnya dan berkokok. Saudara, benarlah pengkhotbah bilang, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, bahkan ketika tampaknya tidak ada harapan. Sebab apa, saudara? Tuhan sumber pengharapan itu akan memberi kita kekuatan untuk bangkit dan untuk menang. Bukankah Roma pasal 3, Roma pasal 8 ayat 37, saudara? Roma 8 ayat 37 itu bunyinya demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi dia. Wow, saudara. Kita, ya, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia yang mengasihi kita, oleh Kristus yang sudah mati di kayu salib, oleh Kristus yang sudah berkorban untuk kita semuanya. Kesukaran hidup bisa memporak-porandakan kehidupan kita, tetapi kiranya kita tidak pernah kehilangan harapan. Jangan berhenti berharap. Kebenaran hari ini tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sakit penyakitkah, kerugiankah, kesukaran hidupkah, bencana alamkah? Jika kita sudah mendapatkan kasih Kristus, jika kita ada di dalam kasih Kristus, kasih itulah yang melindungi kita, menjaga kita. Kasih itu adalah jaminan bagi kita ketika raga kita habis lenyap. Maka saudara, jangan pernah kehilangan harapan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara tetap semangat, ya. Tetap semangat, fighting, saudara. Anak-anak sekarang bilang, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin.